Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama saya Roni yang selalu setia menemani telinga kamu untuk berbagi dan berdiskusi tentang ayat Alkitab. Sebelum kita membahas hari ini tentang Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29, saya mengajak saudara sebelumnya untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih ya Yesusku. Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat di dalam hatiku. Dan bagi mereka yang selalu mendengarkan dengan setia, biarlah kiranya semakin bertumbuh iman di dalam hati mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, apapun usaha, pekerjaan, dan studi yang mereka lakukan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami akan bersedia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara, karena masih tetap selalu setia di dalam mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu baca Alkitab setiap hari. Ini yang memberikan keuntungan bagi kita. Kita bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap selalu ada pembaharuan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari ayat ini, saya ingin mengambil tema rahasia sukses yang sebenarnya yang ada di dalam kehidupan manusia. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih rahasia sukses sebenarnya yang belum kita dapatkan selama ini? Sebelumnya saya ingin curhat kepada saudara-saudara, di mana biarlah apa yang saya share selalu di video ini bisa berguna buat saudara-saudara. Jika Anda berkenan, Anda bisa membagikannya buat yang lain. Biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kecintaan kita kepada Tuhan itu terjadi oleh apa yang kita dengarkan dan apa yang selalu kita baca di dalam Alkitab. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang rahasia sukses yang sebenarnya. Mungkin banyak orang yang bertanya, apa sih rahasia sukses di dunia ini dan untuk di akhirat nanti? Banyak mungkin yang tidak merasa dirinya mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, di mana kesuksesan bukan dinilai dari harta dan apa yang kita miliki. Mungkin ada orang yang bertanya, apa sih menurut kamu harta yang paling berharga di dunia ini? Mungkin ada yang menjawab, yang pertama mungkin keluarga. Benar, bisa keluarga, karena di dalam keluarga disitulah terbentuk karakter baru kita, di mana kita bisa berbagi satu sama lain di dalam satu lingkup keluarga. Lalu ada yang menjawab juga, kesuksesan yang sebenarnya atau yang harta yang paling berharga adalah kesehatan. Bisa juga kesehatan, karena kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kesehatan itu sangat paling berharga, itu yang kita cari. Tapi sebenarnya manusia sekarang tidak tahu apa harta yang paling berharga di dalam kehidupannya yang sebenarnya. Apa sih Mas Roni harta yang paling berharga di dunia ini? Baik, inilah satu yang perlu kita ketahui, bahwa harta yang paling berharga adalah ketenangan. Loh, hubungan ketenangan dan kesuksesan apa sih sebenarnya? Ketenangan bisa didapatkan melalui kesuksesan. Begitu juga sebaliknya. Kesuksesan
bisa didapatkan melalui ketenangan. Misalnya, Anda mempunyai harta yang banyak, mempunyai segala kelimpahan, fasilitas, dan apapun juga. Apakah itu menjamin ketenangan di dalam hidup Anda? Banyak orang yang pergi jalan-jalan ke luar negeri, pergi untuk mencari segala suasana baru. Apa yang mereka cari? Mereka ingin ketenangan. Jadi, bukan patokan kita mempunyai harta yang banyak itu menjadi ketenangan bagi kita. Dan ketenangan itu bukanlah sesuatu yang mahal. Loh, kenapa Mas Roni Anda bisa katakan seperti itu? Sementara tadi Anda membahas bahwa orang ingin jalan-jalan ke luar negeri ataupun pergi kemana yang mereka inginkan. Mereka membutuhkan yang namanya materi seperti uang. Begini, saya ingin menjelaskan secara sederhana. Ketenangan kenapa saya bilang tidak membutuhkan uang ataupun hal-hal materi yang bisa mendapatkan jauh lebih baik apa yang kita inginkan. Misalnya seorang petani, di mana dia bekerja setiap pagi mencangkul di sawah, lalu setelah letih ia akan beristirahat di gubuknya. Nah, dari situ Anda bisa tangkap, mungkin Anda bisa berpikir, karena dia tidak memerlukan banyak beban di dalam hidupnya. Apa yang dia pikirkan, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Itu adalah satu hal yang sederhana yang mungkin bisa kita pikirkan. Di dalam dunia ini, manusia memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama yaitu IQ, di mana IQ ini yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pasti alam, seperti matematika, fisika, yang menunjang IQ mereka. Tetapi IQ ini adalah bukan kesuksesan yang sebenarnya. Lalu yang kedua yaitu kecerdasan EQ, yaitu kecerdasan emosional. Nah, kebanyakan manusia sekarang di Indonesia hanya berhenti sampai di kecerdasan emosional saja. Lalu, apa sebenarnya kecerdasan yang harus kita miliki saat ini sebagai orang Kristen yang selalu taat kepada Tuhan? Ini dia, yaitu kecerdasan spiritual. Ini yang paling penting sebenarnya yang perlu kita miliki sebagai orang yang ingin selalu mencari ketenangan di dunia ini. Loh, apa hubungannya kecerdasan spiritual dengan kesuksesan, Mas Roni? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang terjadi di dalam roh kamu, hati kamu yang memiliki hati yang bersih. Maksud saya, hati yang bersih bukan berarti dia manusia yang tidak berdosa. Tetapi orang yang selalu mau membersihkan apa hati yang selalu kotor dalam pikirannya. Ini yang perlu kita lakukan sebagai manusia yang spiritual. Kecerdasan spiritual berasal dari kebersihan hati. Seperti yang saya katakan, bukan harus manusia itu tidak berdosa. Artinya seperti ini. Anda mempunyai rumah, di mana setiap hari Anda harus membersihkannya agar Anda merasa tenang dan nyaman. Seperti inilah hati kita. Hati kita adalah sebagai rumah kita sendiri, di mana kita ingin ada ketenangan dalam hati kita. Setiap hari kita harus membersihkannya, selalu menjaga hal-hal yang baik dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan menjauhi segala larangan-larangan yang Tuhan berikan melalui isi Alkitab. Banyak manusia sekarang di mana hanya mencari kesenangan-kesenangan yang ada untuk sesaat saja.
yang hanya mementingkan harta dan dunia ini saja, sehingga tidak luput jika mereka mengalami stres dan akhirnya menggunakan narkoba lalu bunuh diri. Karena apa? Mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Anda bisa lihat seperti nabi-nabi dahulu. Salah satu misalnya Daud, di mana mungkin kita secara manusia tidak percaya dia bisa mengalahkan Goliat, tapi dia memiliki kecerdasan spiritual yang berasal dari Tuhan. Dia yakin dia bisa mengalahkannya. Dan apa yang terjadi? Goliat terjatuh oleh satu pukulan yang dia lakukan melalui panahnya. Dan ini yang meyakinkan kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya kecerdasan IQ dan kecerdasan emosional yang perlu kita miliki, tapi kecerdasan spiritual. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Makanya beda orang-orang dahulu sama orang-orang sekarang, di mana orang-orang dahulu lebih mengutamakan kecerdasan spiritual. Makanya mereka memiliki tingkat keberhasilan dan kesuksesan yang jauh lebih daripada manusia-manusia sekarang. Di mana manusia sekarang mengandalkan pemikirannya saja dan tidak pernah tahu tentang segala pengetahuannya tentang spiritual. Lalu, apa sih cara yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan kecerdasan spiritual ini? Nah, di sini saya akan membahas 3 hal untuk membersihkan diri kita dari segala pikiran-pikiran jahat kita. Dengarkan baik-baik dan kalau bisa Anda praktekkan ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang pertama yaitu perbanyak sebut sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Anda bisa melakukannya ini misalnya saat teduh. Dan lakukan dengan serius. Saya ingin berbagi pengalaman di mana waktu itu saya sakit. Dan dokter bilang saya terkena bronkitis. Saya mengalami batuk yang begitu parah sekali. Sampai maaf cakap saya bilang saya udah pasrah. Dan kalau memang saat ini ingin Tuhan ambil nyawa saya sudah pasrah. Karena untuk batuk saja waktu itu memang terasa sakit. Saya tidak bisa tahan lagi sampai saya curhat kepada istri saya dan saya menangis pada saat itu. Saya tak tahu kenapa bisa itu terjadi dalam hidup saya. Tetapi untungnya ada seorang pendeta yang datang dan mendoakan saya. Dan kabar baiknya dia pun mengatakan pernah mengalami sakit seperti itu. Dan lebih parah lagi daripada apa yang saya rasakan. Lalu dia menyemangati saya dan memberikan support. Lalu mendoakan saya. Di situ bangkit semangat baru saya. Sampai saya melakukan yang namanya puasa. Dan saat saya puasa, di situ saya melakukan saat teduh. Mendengarkan lagu. Kalau nggak salah saya ada di YouTube yang bernama Saat Teduh bersama pendeta Kristianus, kalau nggak salah bersama Yesus Abraham. Saya mendengarkan itu dengan benar-benar serius. Sebelumnya istri saya juga menasihati saya untuk minta pengampunan dari Tuhan. Saya melakukannya dan betul-betul serius. Saya mendengarkan lagu itu. Saya menangis tanpa saya sadari. Dan saya minta pengampunan kepada Tuhan. Saya berkata seperti ini, Bapa, mungkin selama ini saya bersalah. Saya tidak pernah minta pengampunan kepada Engkau. Saat ini betul-betul hatiku, Tuhan, apapun sakit penyakit saat ini, aku terima itu Tuhan. Dan aku yakin percaya bahwa kasih-Mu lebih besar dari apapun yang saat ini aku rasakan. Saya benar-benar saat itu betul-betul berserah di dalam Tuhan. Tak tahu ada satu rasa yang saya rasakan dalam diri saya merasa ada perbedaan yang sebelumnya.
Dan puji Tuhan, selang beberapa minggu saya mengalami mukjizat Tuhan di mana kesembuhan yang saya rasakan. Di situ saya berpikir bahwa apa yang selama saya cari selama ini itu akan habis jika kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pada waktu saya sakit itu selama 1 bulan, banyak pengeluaran yang perlu saya lakukan untuk berobat dan membeli obat. Dan di situ saya berpikir, apapun yang kita cari di dunia ini, harta sebanyak-banyaknya itu tidak menjamin ketenangan dalam hati kita. Ini yang membuat saya yakin bahwa kecerdasan spiritual itu sangat penting ada dalam diri kita. Baik, saya akan melanjut yang kedua, yaitu perbanyak berbuat baik. Misalnya Anda melakukan sedekah, memberikan perpuluhan di gereja, berbakti kepada orang tua, dan mengampuni musuh kamu. Karena kepahitan itu yang mengganjal kecerdasan spiritual dalam diri kita. Lakukan ini dan praktekkan. Jangan kamu hanya mendengarkan saja. Dan kamu akan merasakan perbedaan di dalam melakukan apa yang saya katakan. Saya ingin semua orang-orang yang mendengarkan ini berubah di dalam Tuhan secara alami. Ini penting untuk kedepannya nanti. Kamu akan merasakan perbedaan dalam hidup kamu. Kamu akan merasakan satu ketenangan yang selama ini kamu cari. Jadi bukan jaminan kamu memiliki harta ataupun segala fasilitas itu memberi ketenangan kepadamu. Karena ketenangan itu berawal dari hati kita kepada Tuhan dan mau mengampuni sesama kita. Lalu yang ketiga, perbanyak minta maaf kepada Tuhan dulu. Kenapa kepada Tuhan? Karena saat kita berserah dalam Dia, kita akan merasakan suatu zaman yang begitu dahsyat. Lalu selanjutnya kita minta pengampunan daripada Tuhan dan mau memaafkan orang-orang yang selalu menyakiti hati kamu. Lakukan ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan yang abadi di dalam diri kita. Ingat, lakukan 3 hal yang baru saya jelaskan. Perbanyak sebut sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, berbanyak berbuat baik. Lalu yang ketiga, berbanyak minta maaf kepada Tuhan. Saya yakin percaya segala sesuatu dilakukan dengan serius dan dipraktekkan apa yang saya bicarakan ini, Tuhan akan memberikan ketenangan dan kesuksesan yang sejati. Ini bisa kita rasakan saat kita melakukannya. Jadi saya berharap saat ini saya Roni yang selalu menemani kamu setiap hari di dalam merenungkan firman Tuhan, biarlah kuasa Tuhan terjadi atas segala kehendak-Nya dalam hidup kamu. Terima kasih. Biarlah jika ini berguna Anda bisa membagikannya buat yang lain. Mungkin Anda mendengarkan saya berbicara yang terbata-bata, tetapi inilah usaha saya dan doa saya untuk kedepannya. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diperbarui dengan segala isi Alkitab yang saya pelajari. Terima kasih, dan saat ini marilah kita mengakhiri dengan menutup doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apa yang baru saja kami dengarkan Tuhan dan apa yang keluar dari mulutku, Tuhan, itu semua terjadi atas anugerah-Mu. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan mereka yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun usaha, pekerjaan mereka, studi mereka, dan hasil ladang mereka serta dagangan mereka, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, saya kena percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberi kesembuhan. Terima kasih Allah Bapakku. Di mana juga Tuhan, saat ini saya sebentar akan melakukan segala kegiatan saya sehari-hari. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan hadir dalam hidup saya.
Jaga dan lindungi saya Tuhan sepanjang perjalanan saya menuju tempat kerja saya. Dan biarlah dengan sukacita saya melakukan aktivitas saya hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua itu terjadi atas kehendak-Mu. Biarlah kiranya hidup kami selalu ada di dalam Engkau. Engkaulah sandaran selalu dan pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Kau baik. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang beserta kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.